Pastikan anak-anak semua, kalau sholat tidak boleh sampai di bawah mata kaki kainnya ini, sarungnya atau jubahnya, karena sholatnya tidak akan Allah terima. Coba lihat, perhatikan hadisnya, kita baca. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, tatkala ada seseorang yang sholat dengan pakaian yang musbil, yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegur kepada orang tersebut, pergilah, berwudulah. Maka orang tersebut pergi dan berwudu. Kemudian dia datang lagi orang tersebut. Rasul balik lagi bertanya, pergilah kamu dan berwudu. Maka ada seseorang yang bertanya, wahai Rasulullah, ada apa denganmu? Engkau perintahkan untuk berwudu kepadanya. Kemudian diam. Maka Rasul bersabda, innahu kana yusolli wa huwa musbil. Sesungguhnya laki-laki tersebut sholat dalam kondisi musbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dapat komentar dari saudara Arif bin Sabit. Disuruh untuk merespon, mereaksi video Ustadz Wahabi yang selalu menyerang Amalia Aswaja. Namanya Aang siapa bin Kohar, siapa namanya ini? Saya cari-cari videonya, ketemu ini. Jadi hemat saya, setelah itu saya berpikir, ternyata hadis itu mau doib, mau hasan, mau soheh, terserah Wahabi. Sekalipun doib, tapi enak di hati mereka, enak nyaman di otak mereka, mereka membuat juga. Tapi sebaliknya, hadis itu sekalipun ada ulama yang mensahihkan, tapi tidak cocok di hati mereka, sebagaimana hadis-hadis tawassul, itu mereka tolak. Katanya dhaif. Kalau dari stempel Albani berarti belum sahih gitu. Tapi walaupun hadisnya dhaif, tapi cocok di hati mereka, karena selama ini mereka menyerang Amalia Aswaja, tetap ada hadis misalnya. Walaupun dhaif, sekalipun yang mendhaifkan itu adalah syekh-syekh mereka, mereka tetap gunakan juga, Mbak. Contohnya di awal itu Ustadz Aang itu, dia menyatakan bahwa orang yang isbal, yang musbilin izarahu, yang menjulurkan kain sarungnya atau celananya sampai ke mata kakinya, menutupi mata kakinya, maka sholatnya tidak diterima. Itu kata dia, mengajar anak-anaknya pas santrinya itu. Cuman gini ya, Pak Aang, Ustadz Aang, apakah Anda tidak tahu bahwa Syekh Anda di Arab Saudi ternyata mendhaifkan hadis tersebut, dan hadis ini tidak bisa dijadikan hujah? Sebentar saya nanti akan kasih fatwa ulama Anda, ulama Arab Saudi tentang status hadis ini. Oh, sekalipun mungkin nanti ada ulama lain yang mensahihkan, tapi ini kan ranahnya perbedaan. Anda dan orang-orang Anda kadang tidak nerima ini. Kami misalnya memberikan hadis ini disahihkan oleh ini, disahihkan oleh ini, disahihkan oleh ini, sebagaimana hadis tawassul itu Imam Hakim mensahihkan, tapi Anda tetap ngotot itu dhaif. Kan repot kalau seperti ini. Dhaif, ada ulama yang mendhaifkan, ada ulama yang mensahihkan misalnya, tapi cocok di hati Anda terima. Tapi sebaliknya, jika hal ini terjadi di Aswaja dan tidak cocok, bertolak belakang dengan keyakinan Anda, maka Anda tolak. Ini kan enak di kamu, tidak enak di kami kalau seperti ini. Oke, sekarang kita buktikan bahwa ternyata ulama Anda sendiri mendhaifkan hadis yang Anda baca itu, bahkan la taqumu bihujjah. Hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujjah, Pak Ustadz Aang. Pak Ustadz Aang, ayo kita baca di Multaqo Ahlil Hadis. Masihatu hadzal hadis barakallahu fikum. Silakan, ini menceritakan tentang hadis yang Anda baca itu, bahwa ketika Rasulullah melihat orang yang musbilan izarahu, Rasul berkata, idhab fatawadda. Terus datang lagi, idhab fatawadda. Bagaimana statusnya? Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud dalam sunannya, wa huwa hadisun dhaifun. Hadis ini dhaif. Kenapa? Karena ada Abu Musa al-Ansori itu majhul, wallahu a'lam. Kita gulir ke bawah. Da'afahu Albani fi dha'ifi Abi Dawud. Hadis tersebut, Pak Aang, ini didhaifkan oleh Albani di dalam dhaifnya Abu Daud. Ya. Kita lanjut.
Kita juga buka komentar Syekh Soleh Utsaimin yang menyarah kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Idhab Fatawadda itu bagaimana status hadisnya Pak Aang? Komentar Syekh Utsaimin, rawahu Abu Daud bisnadin shahihin ala syarti Muslimin walakin hadza fihi nadrun. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih sesuai dengan syaratnya ala syarti Muslimin, tetapi Pak, di dalam hadis tersebut masih nadhar. Fa innal hadis dhaifun, karena hadisnya memang dhaif, la yasihu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini fatwa Syekh Soleh Utsaimin yang lain. Syekh, fi hadzal hadis ruyan Nabi sallallahu alaihi wasallam walakinnahu dhaifun la taqumu bihi hujjah. Hadis ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dhaif Pak, tidak bisa dijadikan hujjah. Ini komentar Syekh Utsaimin ya. Karena musbil itu dosa kata Syekh Utsaimin, tapi sholatnya ya sah Pak. Maka dari ini kita tahu bagaimana orang-orang Wahabi ini. Mereka kalau di aswajo dhaif itu, walaupun hadis itu diperselisihkan oleh ulama, ya namanya dhonni. Ada yang mengatakan ini sahih, hasan, dhaif misalnya seperti itu. Jika orang itu berpegang teguh pada yang mengatakan sahih, Anda mengatakan itu dhaif, ya seharusnya Anda menghargai orang itu. Sebagaimana yang Anda sekarang ini, syekh-syekh Anda di Arab Saudi Pak, di antaranya Utsaimin itu menyatakan itu adalah dhaif. Tapi ente ngotot bin ngitit itu mengatakan, Pak,